Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Nah, kakak mau tanya, ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, kita bernyanyi Selamat Pagi Bapak. Adik-adik yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Aku Anak Najah. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami datang ke rumah-Mu yang kudus, memuliakan Engkau dan meninggikan nama-Mu dalam ibadah jemaat ini. Kami datang ke hadapan-Mu sebab firman-Mu telah mengajarkan bahwa Engkau selalu mendengarkan seruan setiap orang yang datang berdoa kepadamu. Firman-Mu juga menjadi andalan serta penghiburan bagi kami, dan tidak akan kami lupakan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa kepadamu dalam ibadah ini. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan nyanyikan lagu Laskar Kristus.
Halo adik-adik sekolah minggu semuanya, masih semangat? Semangat ya, kita harus semangat karena besok tanggal 17 Agustus kita akan memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-75. Kita harus tetap semangat seperti lagu yang berikut ini. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Adik-adik, dasar minggu kita pada hari ini diambil dari titah yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Artinya adalah takut akan Allah, kasih kepadanya. Jangan serakah atau berikhtiar ingin memiliki kepunyaan sesama dengan melakukan segala tipu daya. Jangan menghasut serta memperdaya rumah tangga sesama, tetapi kita juga patut memberikan nasihat supaya mereka tetap memelihara rumah tangganya, setia dan rajin melakukan tugasnya sehari-hari. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan titah-Mu. Amin. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu, Yesus sayang padaku. Sebelum kita pembacaan firman Tuhan, kita berdoa dulu, kita lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena begitu besar kasih-Mu buat kami ya Bapa. Engkau masih beri kesempatan buat kami menjalani kehidupan kami di masa pandemi ini ya Bapa. Kami Tuhan memohon kepadamu, kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan buat kami, sehingga kami tetap bisa melawan pandemik ini ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami akan memulai mendengarkan firman-Mu. Kosongkanlah pikiran kami, agar firman-Mu masuk ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayo adik-adik semua, kita ambil Alkitab kita. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, kakak mau menyapa kita semua dulu. Shalom kakak.
Shalom. Shalom Kebun Jeruk. Shalom. Shalom Cengkareng. Shalom. Is, kakak jadi kangen loh sama adik-adik semua, bisa berkumpul bersama-sama di gereja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tapi karena pandemi ini kita nggak bisa ketemu, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita kepada Tuhan, karena hingga pada saat ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Dia selalu menyertai kehidupan kita. Jadi buat adik-adik semua, ayo diambil kitabnya. Firman Tuhan buat kita di pagi hari ini terambil dari Zefania 3 ayat 17. Seperti ini bunyinya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti itulah bunyi firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Adik-adik semua, apa sih maksud daripada ayat Zefania 3 ayat 17 ini? Dan hari ini tanggal berapa adik-adik? Hari ini tanggal 16 kan? Hari kemerdekaan Indonesia itu tanggal berapa? Berarti tanggal 17. Nah, apa yang tersirat di hati kita semua mengingat tanggal 17-nya? Nih, coba kakak ambil dulu ya sesuatu. Nih, apa nih yang diingat nih setelah melihat dari bendera merah putih ini? Pasti hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan Indonesia. Jadi, tema kita hari ini apa? Berarti kan kata ininya merdeka. Kenapa kita bisa merdeka? Kita bisa merdeka karena kita berjuang. Merdeka itu artinya bebas loh. Sama dengan bangsa Israel yang dulu di Babel. Nah, bangsa Israel dulu berpuluh tahun dijajah oleh bangsa Palestina, seperti yang ada di video ini. Coba kita buka ya video ini. Ayo kita tonton video ini dulu. Halo Jesiers, kamu tahu nggak bahwa bangsa Israel di Alkitab pernah mengalami masa-masa mengerikan dalam sejarah suatu bangsa? Kita akan menyajikan ke kalian fakta-fakta pembuangan bangsa Israel mulai dari zaman Daniel sampai zaman Nazi Jerman dan akhirnya Israel merdeka. Video ini akan sangat menarik dan dibagi dalam beberapa episode. Karena itu jangan sampai ketinggalan ya. Subscribe sekarang dan klik tanda loncengnya. Kalian ingat zaman Raja Daud berkuasa?
Raja Daud mampu menyatukan kerajaan Yehuda dan Israel di bawah tampuk pemerintahannya, dan kejayaan itu berlangsung sampai dengan Raja Salomo. Namun sayang, karena kebejatan para penerusnya di hadapan Tuhan, kedua kerajaan itu tidak terus bersatu. Di tahun 750 sebelum Masehi, kerajaan Raja Israel Salomo berakhir. Kerajaan terpecah menjadi Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan. 722 sebelum Masehi, Israel Utara dihancurkan Asyur. Pada saat itu, Babel masih Asyur. Kita mulai dari sini ya, Jesiers. Kerajaan Yehuda dipimpin oleh Raja Yosia dan meninggal pada tahun 600 sebelum Masehi. Raja Yosia ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Elyakim, yang akhirnya berganti nama jadi Yoyakim, Yoahas, dan Zedekia. Namun, pada usia 39 tahun, Yosia meninggal dalam pertempuran dengan Mesir. Segera setelah penguburan Raja Yosia di Yerusalem, maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, kemudian mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya sekitar tahun 609 sebelum Masehi. Kenapa bukan Yoyakim yang lebih tua atau anak sulung Yosia yang menjadi raja, namun malah Yoahas? Di Yerusalem pada saat itu tampaknya terdapat 2 partai yang saling berlawanan, yaitu pro-Mesir dan pro-Asyur. Sehingga terdapat perbedaan calon raja dari 2 kubu itu, yaitu Yoahas pro-Asyur dan Yoyakim pro-Mesir. Sayangnya, Yoahas sangat berlawanan dengan ayahnya. Ditulis bahwa ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia meniadakan sistem pemerintahan teokratis yang telah dibangun oleh Yosia, dan apa yang telah dibangun oleh ayahnya itu dihancurkan oleh Yoahas dalam beberapa bulan saja. Karena Yoahas pro-Asyur, 3 bulan setelah masa pemerintahan Yoahas, Firaun Neko memecat dan menawan Yoahas. Firaun Neko mengurung dia di Riblah, di tanah Hamat, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lalu Firaun Neko mengangkat kakaknya, Elyakim atau Yoyakim, menjadi Raja Yehuda yang membebani bangsa Yehuda untuk membayar upeti. Yoahas ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir kemudian mati di sana. Di tahun keempat pemerintahan Yoyakim, di sekitar 609 sampai 598 sebelum Masehi, Yerusalem diserang oleh Nebukadnezar II. Tahun 605 sebelum Masehi, disinilah dimulainya pembuangan pertama, yaitu orang-orang pintar dan terpandang termasuk Daniel dan teman-temannya. Yoyakim mati dan digantikan oleh anaknya Yoyakin. Namun, pengepungan Yerusalem terus terjadi. Sayangnya, pemerintahan Yoyakim hanya berlangsung selama 3 bulan 10 hari. Di tanggal 16 Maret 597 sebelum Masehi, terjadi pembuangan kedua besar-besaran, termasuk di dalamnya adalah Raja Yoyakin dan keluarganya. Termasuk Nabi Yehezkiel juga ada dalam pembuangan ini. 597 sebelum Masehi, Zedekia diangkat menjadi Raja Yehuda oleh Raja Nebukadnezar II. Zedekia, yang artinya kebenaran Tuhan, adalah Raja Kerajaan Yehuda yang terakhir, 597 sampai 586 sebelum Masehi. Ia putra bungsu Yosia dan dinobatkan oleh Nebukadnezar ketika keponakan laki-lakinya, Yoyakin, diturunkan dari tahta dan dibawa ke Babel bersama putra-putra terbaik kerajaan Yehuda. Baik Nabi Yeremia maupun Yehezkiel tampaknya memandang Yoyakin sebagai Raja Yehuda terakhir yang sah. Namun Raja Zedekia mengadakan pemberontakan kepada Babel, bahkan meminta bantuan dari Firaun Mesir, dan akibat dari pemberontakan tersebut terjadi pengepungan lagi oleh negara Kasdim dan Bait Allah dihancurkan rata dengan tanah. Sekitar bulan Juli atau Agustus 586 sebelum Masehi, raja beserta keluarganya serta rakyat Israel diangkut lagi ke pembuangan ke tanah Babel. Inilah pembuangan ketiga. Jarak antara Israel dan Babel sekitar 800 km. Beberapa puluh tahun berlalu, bangsa Israel ada dalam pembuangan di tanah Babel. Sementara itu, nun jauh di sana, kerajaan Persia mempunyai raja baru yang kuat dan luar biasa berkarisma sebelum Masehi bernama Kores atau disebut juga Cyrus. Kores atau Kurus, nama Persianya, dalam bahasa Inggris Cyrus, dilahirkan sekitar tahun 576 sebelum Masehi di provinsi Persis, kini dikenal sebagai Fars, di barat daya Iran. Daerah ini saat itu merupakan provinsi kerajaan Media. Kores berasal dari keturunan penguasa lokal yang merupakan bawahan Raja Media. Menurut suatu legenda, Kores sendiri sebetulnya adalah cucu dari Raja Media yang dibuang karena ramalan buruk kelahirannya akan menghancurkan Media. Si bayi Kores ini disembunyikan oleh salah seorang pengawalnya, Harpagus, dan kemudian dibesarkan. Seperti ramalan yang ada, ternyata terbukti akhirnya setelah dewasa, Kores menjadi Raja Persia Media. Pada malam tanggal 5 Oktober 539 sebelum Masehi, kalender Gregorius atau tanggal 11 Oktober kalender Julius, Raja Belshazzar menyelenggarakan pesta besar bagi 1000 pembesarnya seperti yang diceritakan pasal 5 dalam kitab Daniel, Daniel 5 ayat 1.
Babylon pada waktu itu terancam oleh pengepungan tentara Kores dari Persia dan sekutunya dan Darius dari Media. Raja Belshazzar dalam pesta itu bertindak kurang ajar dan menentang Tuhan semesta alam dengan memerintahkan agar perkakas bait Allah dikeluarkan dari tempat penyimpanannya dan digunakan dalam pesta tersebut. Seketika muncul tangan yang menulis di dinding. Daniel dipanggil untuk mengartikan artinya. Malam itu juga Raja Belshazzar terbunuh. Imperium Neo-Babilonia berakhir sudah. Tentara Persia Media di bawah kepemimpinan Darius merebut kota tanpa harus bertempur. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Babel jatuh ke tangan Persia Media. Memang tidak ada yang abadi. Hampir 70 tahun setelah pembuangan pertama, Babel yang besar itu bisa kalah dan direbut oleh kerajaan Persia Media. Tahun 537 sebelum Masehi mulai terjadi pemulangan bangsa Israel. Kores yang Agung atau Sirus II meninggal tahun 530 sebelum Masehi dan digantikan oleh anaknya Kambises II. Namun usianya tidak panjang. Raja Kambises II meninggal di tahun 522 sebelum Masehi tanpa punya anak dan digantikan oleh saudaranya Raja Bardia. Sejarah mencatat akhirnya Bardia meninggal tanpa diketahui sebabnya, meskipun ada sumber sejarah yang mengatakan bahwa Bardia dibunuh oleh 6 orang termasuk Darius. Selanjutnya, Kekaisaran Persia dan Media bersatu di bawah Darius I atau Darius yang Agung. Orang-orang Israel mulai dipulangkan kembali ke Yerusalem sejak pemerintahan Raja Kores atau Sirus II dan dilanjutkan sampai dengan masa Raja Artasasta atau sejak tahun 537 sampai 444 sebelum Masehi. Sejarah tidak berhenti. Kerajaan tidak ada yang abadi. Kerajaan Persia Media runtuh di tahun 330 sebelum Masehi dan dilanjutkan dengan Kekaisaran Alexander the Great yang ternyata sudah ada dalam nubuatan di Alkitab. Nah Jesiers, untuk video kali ini cukup sampai di episode runtuhnya Kerajaan Persia Media dan kepulangan bangsa Israel ke Yerusalem. Terus ikuti fakta Alkitab untuk tahu kisah Alexander the Great, Persia jatuh, Mesir jatuh, dan Israel merdeka tanpa raja. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di-like, apalagi di komen. Karena itu hal yang paling kita tunggu supaya bisa menjadi berkat juga bagi yang lain. Jangan lupa di-share dan subscribe. Aktifkan tombol lonceng kamu untuk notifikasi video terbaru kami. Bagi kamu yang ingin memberkati orang lain, kamu bisa mewujudkannya dengan cara mendukung kami untuk terus memproduksi video fakta Alkitab dengan memberikan donasi minimal Rp100.000. Caranya, kunjungi link ini atau hubungi kami melalui WhatsApp di 0878 7490 5248. Terus saksikan Fakta Alkitab. God bless! Nah, udah kan semua? Nah, sama dengan di Indonesia. Bangsa Israel pernah dijajah, masuk ke dalam Babel, masuk ke perbudakan. Tetapi Tuhan masih sayang kepada mereka dan mengangkat mereka daripada perbudakan Babel itu. Sama dengan kita orang Indonesia, sudah beberapa negara yang menjajah kita. Tapi karena kekuatan kita tetap bersatu dan kita bisa merdeka. Itulah yang akan kita rayakan besok. Nah, adik-adik semua, di sini kan Tuhan menyebutkan di antaramu ada pahlawan. Nah, siapa yang menjadi pahlawan seperti ini di Indonesia? Siapa yang menjadi pahlawan di Indonesia? Biar kita bisa merdeka. Yang membawa kita di dalam peperangan melawan penjajah. Salah satu contohnya siapa? Jenderal Sudirman. Dia berusaha menyatukan Indonesia agar kita bisa merdeka. Apakah Sudirman itu cuma bisa karena kekuatan dia? Karena kekuatan si Sudirman enggak, makanya Indonesia bisa merdeka. Bukan, adik-adik semua, tapi dia mengandalkan Tuhan di dalam perjuangan dia bersama dengan masyarakat Indonesia. Makanya Indonesia bisa merdeka. Nah, seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 1,
Ayo dibuka lagi Alkitabnya. Coba kita baca Galatia 5 ayat 1. Bunyinya seperti ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuperhambaan. Kuperhambaan seperti orang Israel dulu, bangsa yang tegar tengkuk. Kalau dikasih tahu sama Tuhan nggak mau dengerin. Itulah kuknya mereka. Tapi setelah mereka nggak mau megang kuk itu, akhirnya mereka bebas dari perbudakan. Sama dengan Indonesia. Karena Indonesia mau bersatu, dulunya Indonesia itu nggak mau bersatu. Karena penjajah itu mau, oh ya, aku kasih sama kau. Contohnya si A dibilang, aku mau kasih ntar kau duit 100.000 ya, tapi kau jangan mau ikut-ikutan ya sama si B. Dan si A ini mau dia mengikuti apa yang dikasih si penjajah ini tadi. Dan akhirnya antara si A dan si B itu terjadi pergolakan dan tidak mau mereka bersatu. Nah seperti itu juga lah dulu Indonesia. Makanya tidak bisa merdeka, tetap dijajah oleh negara yang berganti-ganti, Belanda, Jepang. Tapi setelah ada pahlawan tadi yang seperti yang dibilang di Galatia 5 ayat 1 itu, ada seorang pahlawan di antaramu. Dan seorang pahlawan inilah membawa kita untuk memerangi penjajah yang ada di Indonesia. Jadi anak-anak semua, itulah firman Tuhan buat kita pagi hari ini. Dan besok tanggal 17 kita akan merayakan hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Setelah 75 tahun kita merdeka dari penjajah. Itulah anak-anak firman Tuhan kita. Kita tutup Alkitab kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buatlah kami menjadi pahlawan-pahlawan pemegang firman-Mu ya Bapa, agar kami tetap bisa Tuhan Yesus menjadi terang dan garam di dalam dunia ini. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kiranya Bapa tetap memberikan kami hikmat, kepintaran Tuhan, begitu juga Tuhan kesehatan di dalam keadaan sekarang ini Bapa. Kiranya Bapa angkat COVID-19 dari tanah Indonesia ini khususnya dan di dunia pada umumnya Bapa, agar kami bisa Tuhan Yesus sekolah minggu seperti biasa ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang hidup. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 15 ayat 3. Kakak ulangin ya. Keluaran 15 ayat 3. Yang bunyinya adalah Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kita ulangin ya adik-adik yang di rumah. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Oke adik-adik, untuk aktivitas kita pada minggu ini, spesial pada minggu ini berhubung karena kita merayakan Hari HUT Republik Indonesia. Jadi aktivitas kita hari ini adalah membuat bendera merah putih. Nah, bahan-bahan yang mau disiapkan adalah kertas berwarna merah dan kertas berwarna putih. Kemudian yang dipersiapkan ada gunting, ada lem, dan ada bisa sedotan atau kayu. Nah, proses pengerjaannya kalian menyatukan bendera kertas origami warna merah dengan
dengan warna putih lalu dilem dan dibuat seperti ini. Ada punya contoh seperti ini. Ini contohnya. Nah, aktivitasnya kalian membuat bendera merah putih. Oke, demikian aktivitas dari hari ini. Sekian dan terima kasih. Adik-adik, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Kakak minta persembahan kita angkat ke atas. Mari kita sama-sama mengucapkan Kuberedoon kubani harajaon ninai bata. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Maha Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganu, Sengboi Dalanun Nami, Sanlaka Natorsa, Duphama Soman Nami, Torak Age Huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera. Amin.